Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya berharap saudara-saudara semua ada di dalam perlindungan, kuasa, dan kasih setia daripada Tuhan menaungi hidup saudara sekalian. Mari buka Alkitabmu dan perhatikan Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-26. Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 26. Saya akan memberikan tema renungan saat ini, yaitu iman yang palsu. Saudara, di dalam hidup kita sering dipertemukan antara kesejatian dan kepalsuan. Ada uang palsu, ada uang asli. Ada produk asli, ada produk yang palsu atau dipalsukan. Demikian juga dengan iman. Ada iman yang sejati, tapi ada juga iman yang palsu atau iman yang dipalsukan. Itulah yang sedang dibicarakan oleh Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, apa yang diajarkan oleh Yakobus dan Paulus tidak bertentangan. Namun seringkali saudara kita salah memahaminya. Paulus di dalam surat Roma berkata, manusia dibenarkan dan diselamatkan oleh iman. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Sedangkan Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kesan yang kita dapat dari Yakobus adalah bahwa manusia diselamatkan oleh perbuatan. Tentu saudara, ini bukan maksud daripada Yakobus. Lalu saudara, di mana letak perbedaan antara Paulus dan Yakobus? Letaknya pada konteks pembicaraan mereka. Paulus sedang berbicara kepada manusia yang belum di dalam Kristus. Bagi Paulus, kalau saudara ingin diselamatkan, saudara harus percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Jika saudara ingin selamat, saudara tidak bisa mengandalkan perbuatan baik saudara. Sedangkan Yakobus sedang berbicara kepada orang-orang yang mengaku sudah percaya kepada Yesus Kristus. Bagi Yakobus, kalau Anda mengaku sebagai orang percaya, Anda harus memiliki perbuatan yang sesuai dengan imanmu. Jika saudara percaya kepada Tuhan, harus dibuktikan dalam perbuatan baik. Jika tidak ada perbuatan, itu omong kosong namanya. Jadi saudara, antara Paulus dan Yakobus tidak ada pertentangan sama sekali, tapi justru saling melengkapi. Bahkan saudara, ketika akhir zaman dan di dalam peristiwa penghakiman, kita semua akan dihakimi oleh Tuhan berdasarkan perbuatan kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut baginya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Pada waktu kedatangan Yesus kembali dan pada hari penghakiman akhir yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 menegaskan hal yang sama, yaitu penghakiman berdasarkan perbuatan kita. Di dalam penghakiman terakhir, kambing dan domba dipisahkan. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Domba masuk ke dalam hidup yang kekal, sementara kambing
masuk dalam hukuman yang kekal. Kenapa saudara? Karena kambing tidak memiliki perbuatan. Kambing cuma pintar ngomong saja, sedangkan domba, iman dan perbuatannya menyatu di dalam hidupnya. Jadi saudara, jelas sekali bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, tetapi kita akan dihakimi oleh Tuhan berdasarkan perbuatan kita. Nah, sekarang saudara, kita kembali kepada Yakobus. Mengapa saudara kita harus berhati-hati terhadap iman yang palsu? Tadi saya bilang saudara bahwa ada iman yang palsu, ada iman yang sejati. Dan mengapa kita harus berhati-hati terhadap iman yang palsu? Yang pertama saudara, iman yang palsu tidak akan membawa kita ke surga. Ayat 14 sampai 18. Nah, saudara sekalian yang Tuhan kasihi, di suatu tempat pada suatu malam yang sangat dingin karena salju sedang turun, ada seorang pemuda sedang duduk di dekat perapian di rumahnya untuk menghangatkan badannya karena malam itu sangat dingin. Ketika pemuda itu sedang duduk dan kemudian dia menatap ke jendela rumahnya, dia melihat ada seorang kakek yang sedang berjalan di tengah malam yang dingin itu. Si pemuda ini kemudian berkata dalam hatinya, "Sungguh malang kakek ini. Dia harus berjalan di tengah salju yang dingin seperti itu. Aku akan mendoakan dia agar dia mendapat tempat berteduh." Lalu dia berdoa, "Tuhan, tolonglah agar kakek yang di depan rumahku ini mendapatkan tempat untuk berteduh. Kasihanilah dia karena dia sedang kedinginan." Ketika si pemuda ini mengakhiri doanya, dia melihat sang kakek sedang berjalan mendekati rumahnya. Dan dia sempat mendengar suara rintihan sang kakek yang kedinginan ketika sang kakek bersandar di dekat jendela rumahnya. Mendengar itu, sang pemuda berdoa lagi kepada Tuhan. "Tuhan, lihatlah sang kakek di luar rumah itu. Kasihan sekali dia, Tuhan. Biarlah Engkau membantunya agar dia tidak kedinginan lagi. Bantulah dia agar dia mendapatkan tempat berteduh yang hangat." Setelah itu si pemuda tertidur lelap. Keesokan harinya si pemuda terbangun karena suara gaduh masyarakat sekitarnya. Dia pun keluar rumah dan menemukan sang kakek telah meninggal bersandar di dekat jendela rumahnya. Si pemuda kemudian berdoa lagi kepada Tuhan dengan berkata, "Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kakek ini meninggal kedinginan? Padahal aku sudah mendoakannya agar dia selamat." Tuhan pun menjawab si pemuda itu, "Aku telah mendengar doamu, hai pemuda. Aku sudah membimbing kakek itu agar mendekati rumahmu. Akan tetapi engkau tidak menghiraukannya. Bahkan ketika kakek itu merintih di depan jendela rumahmu." Saudara sekalian, ini hanyalah sebuah cerita, sebuah ilustrasi. Tetapi saudara, bukankah kita juga sering melakukan seperti anak pemuda itu, walaupun dengan versi yang sedikit berbeda di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita melihat orang lain sedang susah, kita berkata, "Kasihan ya, semoga Tuhan menolongnya." Tetapi kita tidak memberikan bantuan apa-apa buat menolong orang tersebut. Padahal kita mampu. Kecuali kita tidak mampu, itu lain cerita. Ketika kita tahu orang lain sedang susah dan membutuhkan pertolongan kita, kita berdoa dalam hati,
Semoga Tuhan menolongnya dan membuka jalan baginya. Tetapi kita tidak tergerak untuk memberikan sedikit bantuan yang diperlukannya, padahal kita mampu. Kecuali kita tidak mampu, itu lain cerita. Jika kita percaya bahwa dalam hidup ini tidak ada kebetulan, maka ketika orang yang susah dipertemukan dengan kita, itu berarti Tuhan sedang menitipkan orang itu kepada kita untuk kita bantu hidupnya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang palsu. Iman yang palsu merupakan pertentangan antara perkataan dan perbuatan. Iman yang palsu adalah iman yang hanya ada di wilayah intelektual, hanya banyak tahu tentang firman. Kalau berdebat tentang masalah firman Tuhan, sangat hebat, nomor satu. Tetapi iman ini, saudara, tidak memiliki tindakan nyata, hanya pintar berdebat, hanya pintar ngomong doang. Yakobus memberikan contoh iman yang palsu di ayat ke-15 dan 16. Dia mengatakan bahwa ada seorang miskin masuk dalam persekutuan tanpa pakaian yang pantas dan dalam keadaan lapar. Lalu kita berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan padanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Pengunjung itu tetap pergi dalam keadaan lapar dan tanpa pakaian yang pantas, sebagaimana ia masuk tadi. Ketika kita melihat orang kesusahan, kita sering berkata, kasihan ya, semoga Tuhan memberkatimu, jangan khawatir ya, Tuhan pasti menjagamu. Orang yang sedang susah itu tidak membutuhkan banyak bahasa rohani. Orang yang sedang susah membutuhkan bantuan nyata, membutuhkan tindakan nyata, bukan bahasa rohani. Tetapi itulah, saudara, fakta kehidupan yang sering kita temui sehari-hari. Maka di ayat 17, Yakobus berkata, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebanyak 3 kali Yakobus mengulang-ulang kalimat ini, bahwa iman yang tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 17, ayat 20, dan ayat 26. Iman yang tanpa perbuatan adalah iman yang bertentangan dengan firman Tuhan. Rasul Yohanes berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dia? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17-18. Saudara, mengapa kita harus berhati-hati terhadap iman yang palsu? Karena iman yang palsu tidak akan membawa saudara dan saya ke surga. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, iman yang palsu adalah iman si setan. Iman yang palsu adalah iman si setan. Ayat 19 sampai 26. Perhatikan apa yang dikatakan dengan tegas oleh Yakobus di ayat 19 yang berbunyi, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, setan itu bukan ateis, tetapi ia percaya ada Tuhan.
Bahkan dalam Injil, catatan Injil mengatakan bahwa setan mengakui Kristus adalah Tuhan. Misalnya di dalam Markus pasal 3 ayat 11, 12, lalu pasal 5 ayat 1 sampai 13 yang mengatakan, tetapi ia tidak mau tunduk dan taat pada Kristus. Setan tahu Kristus adalah Tuhan, tetapi setan tidak mau tunduk kepada Yesus Kristus. Dia tahu Kristus adalah Tuhan, tetapi ia selalu menentang Tuhan Yesus. Saudara tahu, setan tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi ia tidak tunduk pada firman Tuhan yang diketahuinya. Setan itu bisa mengutip ayat-ayat firman Tuhan, tetapi ia sendiri tidak tunduk pada firman Tuhan. Ketika ia mencobai Yesus, setan mengutip ayat Alkitab, tetapi dia tidak memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Iman yang palsu adalah iman si setan, karena setan tahu dan percaya adanya Tuhan, tapi mereka tidak mau tunduk dan taat pada otoritas Tuhan. Mereka justru memberontak dan melawan Tuhan. Berbeda saudara dengan iman yang dimiliki oleh Abraham dan Rahab yang Yakobus sebutkan di ayat berikutnya. Yakobus menyebutkan dua orang ini untuk menjelaskan tentang iman yang sejati, iman yang menyelamatkan. Kedua orang ini saudara memiliki banyak perbedaan, tetapi ada satu hal yang sama di antara mereka, yaitu iman kepada Tuhan. Abraham taat pada panggilan Tuhan dan taat pada perintah Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak dalam Kejadian pasal 15, kemudian pasal 22. Saudara, kita tidak diselamatkan karena melakukan perbuatan baik, tetapi orang yang sudah diselamatkan pasti melakukan perbuatan baik. Saya ulangi saudara, kita tidak diselamatkan karena melakukan perbuatan baik, tetapi orang yang sudah diselamatkan Yesus Kristus pasti melakukan perbuatan baik. Dan jika ada orang yang mengaku sudah percaya pada Yesus Kristus dan lahir baru, tetapi dia berbuat jahat kepada sesama, berarti saudara sesungguhnya dia belum memiliki keselamatan. Dia hanya menipu dirinya sendiri. Dan Abraham saudara, dia mengenal Allah, dia percaya kepada Allah, dan dia membuktikan kepercayaannya kepada Allah dengan ketaatannya kepada Allah. Rahab juga sama saudara, dia percaya pada perkataan para pengintai bahwa Tuhan akan memusnahkan kotanya. Karena itu ia taat ketika diperintahkan untuk memberikan tanda di atas rumahnya ketika bangsa Israel datang menyerang kota itu. Dia mendengar apa yang diperintahkan oleh para pengintai karena dia percaya bahwa Tuhan yang akan datang memusnahkan kotanya. Dia mendengar firman dan dia taat pada firman. Itulah yang dilakukan oleh Rahab. Abraham juga sama. Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, iman yang sejati adalah iman yang melahirkan perbuatan baik bagi sesama manusia, bukan sebaliknya. Jika kita mengaku sebagai orang beriman, tapi kita tidak tunduk dan tidak taat pada firman, kita tidak memiliki perbuatan yang baik, maka iman kita haruslah kita pertanyakan. Saudara-saudara, jangan-jangan kita sedang memiliki iman yang palsu. Jika kita mengaku kita anak Tuhan, tetapi masih suka menjelek-jelekan orang lain, menggosip-gosipkan orang lain, berkata yang jahat tentang orang lain, fitnah, caci maki, membenci, menyebarkan kebencian, sesungguhnya kita sedang mempraktekkan iman yang palsu. Karena itu saudara sekalian, alangkah baiknya kita mendengarkan seruan Rasul Paulus yang berkata, ujilah dirimu sendiri,
Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Saudara, apakah saudara dan saya memiliki iman yang sejati? Atau justru yang kita miliki adalah iman yang palsu? Hati-hati dengan iman yang palsu. Iman yang palsu tidak akan pernah membawa kita ke surga. Iman yang palsu adalah iman si setan. Mari kita miliki iman yang sejati. Iman yang melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Berbuat yang baik bagi sesama manusia. Bagi saudara seiman, bagi siapapun saja kita berbuat yang baik. Berbahagialah orang yang berbuat baik bagi sesama manusia. Karena mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah belajar hari ini, agar kami berhati-hati dengan iman yang palsu. Kami tidak ingin punya iman yang palsu, karena iman yang palsu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Tuhan, biarlah kami belajar agar dalam hidup kami beriman, dan iman melahirkan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Kuasa-Mu yang kiranya menopang saudara-saudara kami pada saat ini, memberkati hidup mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati apa yang menjadi kebutuhan mereka hari-hari ini Tuhan. Karena kami hanya bisa mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya kepada Tuhan sajalah kami bisa berharap. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.